Pemirsa, pada 30 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diperlakukan. Namun hal yang berbeda diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari periode 2014-2019 Susi Pujiastuti. Melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya, Susi menuliskan agar keputusan ini dibatalkan. Mengingat kerugian lingkungan akan jauh lebih besar, ia pun juga mewanti-wanti dampak perubahan iklim yang sudah terasa. Menurutnya, eksploitasi pasir laut akan memperparah. Pemirsa, apakah mungkin mengekspor pasir laut tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan? Kita akan tanyakan langsung dengan manajer kampanye pesisir dan laut Walhi Nasional, Parit Ridwanudin. Mas Parit. Ya, tentu dengan terbitnya PP 26 2023 ya, ini adalah gerak mundur ya. Kita mundur kembali ke belakang ya. Kita sudah betul dulu menghentikan tambang pasir dan ekspor ke luar negeri karena dengan adanya itu laut kita menjadi rusak, banyak pulau-pulau kecil yang rusak dan kena abrasi. Bahkan menurut laporan KKP ada 26 pulau yang tenggelam. Nah, jadi saya kira ini langkah yang sangat salah, yang sangat keliru. Dan kalau ini tidak dicabut, kita akan mempercepat kerusakan pesisir pulau kecil kita di Indonesia. Mas Parit, tapi Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menjamin kegiatan ekspor ini tidak akan merusak lingkungan karena menggunakan teknologi GPS. Teknologi ini bisa melihat nih titik-titik dasar laut yang dangkal yang kemudian memiliki timbunan sedimentasi pasir. Tanggapan Anda? Saya ingin cerita, ada pengalaman yang perlu kami sampaikan. Ya, saat pandemi, ya, Boskalis, perusahaan terbesar di dunia, bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng, di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu Boskalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah ya. Pulau Kodingareng mengalami abrasi, nelayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi, banyak masyarakat terutama ibu-ibu yang ketakutan pulaunya semakin rusak, bahkan banyak nelayan-nelayan yang pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang karena income-nya, pendapatan dari melautnya sudah tidak ada. Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan. Karena apa? Karena Boskalis, perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak ya, tetap menghancurkan ekosistem laut. Perlu pendalaman alur dengan cara pengurukan pasir. Nah, ini kata-kata seperti ini menurut Anda salah ini? Sangat salah, Mas. Laut kita sekarang itu butuh pemulihan ya. Kalau pemerintah mengklaim banyak titik penting ditunjukkan ke masyarakat. Di mana titik itu ya? Kajiannya dari mana gitu. Dan saya kira itu sangat keliru ya. Karena yang terjadi sekarang ya, laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim. Dan saya kira kita sudah banyak sekali ya wilayah yang ditambang. Ya. Saya ambil contoh misalnya ada satu pulau kecil ya di Riau, Pulau Rupat, wilayah perairannya ditambang pasirnya, nelayannya kemudian menjadi hilang mata pencahariannya, lautnya rusak. Di tempat lain saya mau sebut misalnya ya di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, nelayan-nelayan di Lombok Timur dia harus melaut lebih jauh ke perairan Sumba karena wilayah tangkapnya hancur oleh pertambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali. Ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambang pasir laut yang terjadi adalah kerusakan, krisis yang berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari yang bisa dibayangkan oleh pemerintah. Data menunjukkan Indonesia setiap tahunnya mengimpor 53 juta ton pasir laut ke Singapura. Nah, menurut Anda jumlah ini sebanding tidak sih dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pada saat itu? Ya, mungkin tadi pertanyaan mengekspor ya, Mas. Singapura yang mengimpor ya. Jadi saya kira ya, jangan melihat keuntungan yang sangat jangka pendek di Indonesia, tetapi yang untung adalah Singapura. Luasannya semakin bertambah. Pulau-pulau kita semakin hilang. Tadi saya sebut di awal ya, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, ada 26 pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah hilang. Nah, yang kedua, saya kira yang harus diwaspadai juga selain Singapura, hari ini China itu sedang membangun pulau-pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. Jadi nanti yang berkepentingan, saya kira selain Singapura adalah China ya.
kita tahu mereka sangat ekspansif membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militernya. Nah, jadi saya kira kalau bicara keuntungan, ya, keuntungan kita sangat jangka pendek, tetapi kerugiannya dan kerusakannya adalah bersifat jangka panjang dan mungkin antar generasi begitu ya. Tidak hanya generasi hari ini, tapi bisa jadi generasi-generasi yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ya, kemudian di Maluku Utara, di NTB, di NTT dan tempat lain di Indonesia, yang menurut saya akan semakin parah dampaknya. Dampak pesisir, Mas Farid. Ya, hari ini banyak masyarakat di pesisir itu melakukan perlawanan, Mas. Mereka, misalnya ya, seperti yang saya sebut tadi di Kodingareng, di Sulawesi Selatan, itu kawan-kawan melawan terhadap proyek tambang pasir laut sehingga sekarang dihentikan. Nah, kemudian juga di Pulau Rupat yang tadi saya sebut, di Riau, itu juga melakukan perlawanan. Di NTB, di Lombok Timur, juga melakukan perlawanan terhadap tambang pasir untuk reklamasi Teluk Benoa dan proyek reklamasinya dihentikan. Nah, jadi di lapangan sebetulnya masyarakat kita itu sudah sangat sadar sekali bahwa kalau ruang hidupnya hilang, mereka akan semakin miskin, mereka akan semakin terpinggirkan oleh kebijakan. Nah, tapi persoalannya adalah kesadaran itu tidak ada di pemangku kebijakan. Kami di Wali hari ini sedang menyampaikan tuntutan kepada Presiden Jokowi ya untuk melakukan 3 hal. Satu, mencabut PP 26 2003, yang kedua melakukan moratorium permanen tambang pasir bersih di seluruh Indonesia dan moratorium permanen proyek reklamasi di seluruh Indonesia. Ya, dulu ada film judulnya Pasir Berbisik. Berbisik, yes. Nah. Itu dapat citra tuh. Dian Sastro dapat pujian karena main bagus di situ. Jadi aktrisnya adalah Dian Sastro. Nah, sekarang judulnya Pasir Berbisnis. Oke. Aktornya adalah Jokowi, pasti nggak akan dapat piala apa-apa. Karena ini menjual tanah air, membatalkan perjanjian Indonesia untuk peduli pada lingkungan di dalam beberapa konferensi di Eropa itu, COP 24 apa segala macam. Kan Indonesia berjanji untuk mematuhi semacam grammar internasional tentang keamanan lingkungan. Sekarang Jokowi mengambil alih isu itu justru untuk jualan tanah air kan. Kan ini jualan tanah air, buat apa jualan tanah air? Ya mungkin karena ibu kota nggak bisa beres-beres, udah minta investor segala macam, akhirnya Jokowi jual juga pasir itu. Menjual pasir artinya menjual kedaulatan tuh. Karena tadi soal-soal strategi militer, konflik hukum internasional, lama-lama wilayah Singapura makin lama makin mendekat ke Batam, lalu lama-lama Batam ya udah dijual aja sekalian kan. Jadi bagian ini yang kita anggap sebagai tidak masuk akalan kebijakan tuh. Ada grammar baru, ada tata bahasa baru dunia untuk merawat lingkungan. Ini pasir itu bagian dari hak alam untuk tetap hak laut untuk tetap berpasir. Nah, sekarang pasirnya dijadikan modal untuk tukar tambah dengan investor di Singapura misalnya yang menjanjikan ya seolah-olah kalau pasirnya datang nanti mereka akan invest uangnya akan dipakai Jokowi untuk invest di IKN dan Singapura akan jadi semacam showcase Indonesia di luar negeri bahwa Singapura mau invest di Indonesia karena itu yang lain akan masuk ke situ. Tetapi di belakang itu ada para Kurawa juga yang bisnis pasirnya dari zaman Orde Baru udah jalan dengan Singapura kan. Jadi kita bisa bongkar aja siapa sebetulnya pebisnis itu yang menyodorkan proposal itu. Jadi ketemulah antara kerakusan para pebisnis pasir dengan keinginan Jokowi untuk dapat investasi, untuk dapat uang untuk bangun IKN. Kan semua ini adanya di situ. Bahwa Susi Pujastuti kemudian menerangkan itu. Adalah masyarakat sipil. Pasti Greenpeace akan bicara, Walhi akan bicara. Tetapi intinya adalah kepanikan Jokowi karena nggak punya uang. Nah, itu aja. Kepanikan itu dimanfaatkan oleh broker-broker ini. Yes. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Ini sebagai orang yang sangat concern dengan lingkungan. Ini dampak dari penambangan pasir itu. Banyak kasus misalnya waktu itu di daerah misalnya Serang dan sebagainya itu akibat penambangan pasir itu ada pulau-pulau yang kemudian tenggelam. Begitu juga dengan di Riau gitu ya. Belum lagi ini dampaknya terhadap kemudian para petani, para nelayan yang di kawasan itu yang akan terganggu. Dan kemudian biota-biota laut di situ juga akan hancur. Dampaknya itu terhadap para nelayan juga luar biasa. Saya kira ini juga jangan hanya memikirkan bahwa ini akan ada duit masuk gitu untuk pemerintah. Iya, kalau kita lihat secara etika lingkungan, pasti akan mengubah ekosistem di mana pasir itu melekat di bumi, sekarang dia dibikin melekat ke industri-industri yang ada di Singapura. Nah, sebaliknya, begitu pasir itu digali dari dasar laut Indonesia, kerusakan laut udah terjadi.
Begitu pasir itu tiba di pantai Singapura, kerusakan di pantai Singapura juga terjadi. Tetapi pasir itu kan hanya jadi fondasi untuk bangunan-bangunan bisnis Singapura, yang pasti efeknya adalah akumulasi. Jadi kelihatannya pasir Indonesia jadi basis akumulasi kapital di Singapura, sementara Indonesia sendiri disparitasnya tinggi sekali itu. Jadi kita lihat ekologi politik itu merusak ekologi natural kita. Nah, kalau kita belajar tentang sistem green economy segala macam, ini udah pasti merusak bukan arah bangsa, arah dunia, arah planet untuk tetap memelihara kelestarian lingkungan dengan akibat pemanasan global, kerusakan ekosistem laut, artefak-artefak yang seharusnya ada di dasar laut mungkin tergali lalu kimia-kimia tertentu masuk lagi berubah menjadi racun. Kan semua ini harus dilihat secara ekosistem atau secara ekologis bahkan. Dan Jokowi tidak paham ekologi, itu masalahnya. Jokowi hanya paham bahwa pasir itu ada harga ekonominya tuh, bukan masalah ekologi yang dia pikirkan. Jadi Pak Jokowi memang kemampuannya di dalam sebuah hal itu rendah sekali.